warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajriani, mahasiswi Tieshas Al-Jailani semester 4 dengan NIM 22301030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ketimpangan distribusi anggaran pendidikan di Indonesia dalam perspektif keuangan publik Islam. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan di DKI Jakarta per siswa bisa mencapai 10 juta rupiah per tahun, sedangkan di Papua hanya sekitar 3 juta rupiah per tahun. Perbedaan ini berdampak besar pada kualitas pendidikan, seperti kurangnya fasilitas sekolah, keterbatasan jumlah guru, dan rendahnya kualitas pembelajaran, khususnya di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal seperti Papua, NTT, dan beberapa daerah di Kalimantan. Padahal konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun, faktanya implementasi di daerah-daerah tertinggal masih jauh dari harapan. Kebijakan seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memang ada, tapi belum efektif mengatasi ketimpangan tersebut. Akibatnya, anak-anak di wilayah tertinggal tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagaimana semestinya. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa alokasi anggaran pendidikan harus merata dan proporsional, terutama bagi daerah yang tertinggal. Islam mengajarkan agar negara bertanggung jawab memastikan semua warga mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi geografis. Dalam sistem keuangan publik Islam juga terdapat konsep Baitul Mal, yaitu lembaga pengelolaan dana umat baik dari zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang kekurangan anggaran. Jika kita bandingkan, dalam praktik konvensional alokasi anggaran sering dipengaruhi oleh aspek politis dan administratif semata, sedangkan dalam Islam alokasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan pemerataan agar tidak ada kesenjangan antara daerah yang kaya dan yang miskin. Sayangnya, ketimpangan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Beberapa solusi Islami yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama yaitu optimalisasi zakat dan wakaf produktif untuk pendidikan sehingga dana umat bisa membantu pembiayaan di daerah yang tertinggal. Yang kedua, penguatan Baitul Mal di Indonesia sebagai lembaga pengelola dana sosial Islam untuk mendukung pendidikan. Yang ketiga, penerapan keadilan fiskal berbasis syariah, yaitu dengan memberikan prioritas lebih kepada daerah 3T dalam distribusi anggaran pendidikan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dengan kebijakan ini diharapkan kesenjangan pendidikan di Indonesia bisa berkurang, sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi pemerataan dan keadilan. Pendidikan adalah hak semua warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan diperintahkan oleh agama. Islam dengan tegas mewajibkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi anggaran publik. Sudah seharusnya pemerintah mengelola keuangan publik dengan berlandaskan prinsip syariah agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal hanya karena lahir di daerah miskin. Demikianlah pembahasan mengenai ketimpangan distribusi anggaran pendidikan di Indonesia dari sudut pandang keuangan publik Islam. Sudah seharusnya negara menerapkan prinsip keadilan seperti yang diajarkan dalam agama Islam, sehingga semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang asal daerahnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.